Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah ibadah Masjid Jami Al-Kamil. Mudah-mudahan langkah kaki kita mengangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Dan setiap langkah kaki yang kedua semoga diampuni kesalahan dan dosa kita oleh Allah. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid ilal masjid, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu ditulis sebagai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Alhamdulillah, kita masih diberikan waktu yang luang, waktu yang lapang. Karena kalau waktu sempit itu kita susah melakukan sesuatu. Maka kata Rasul, pergunakanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit kepadamu. Itu hadis itu Bapak Ibu. Ada 5 itu. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakit. Pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Pergunakan kayamu sebelum datang miskin. Nah, pergunakan hidupmu sebelum datang. Jadi semuanya itu adalah akan kita alami. Jadi bersyukurlah kita. Kalau kita mensyukuri, Allah akan tambah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil rahimakumullah. Yang sama kita hormati Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin, orang tua kami di sini yang selalu setia sebagai jemaah tetap dan jemaah tidak tetap, JTT, jemaah tetap dan jemaah tidak tetap. Mudah-mudahan kita selalu taat di atas ridha Allah menjalankan ibadah. Karena ibadah inilah yang akan menyelamatkan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dan kita masing-masing pasti akan ketemu dengan Allah, maka persiapan kita adalah falyaman amalan solehan, maka harus beramal soleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini
hari cerah dan bersahabat dengan kita. Jadi kalau hari hujan masih mendingan lah deh, hari hujan baik sarogah. Masih ada je lain ndenya. Masih ada je keluh kesahnya. Kini hari dah hujan dah. Ndak lo panai dah. Sedang elok kan ndak panai kini dah bu. Dari malam lah. Ndak yo datang lo. Nah tu iman benar tu. Karena ke masjid itu, panggilan ke masjid itu panggilan iman. Dan itu Allah yang menyatakan, innama ya'muru masajidallah. Biasanya di masjid-masjid sering tertulis, sesungguhnya orang-orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah. Jadi orang yang beriman. Ternyata iman itu penting. Dan iman adalah segala-galanya. Makanya kalau iman yang dekik di masjid, walaupun rumahnya jauh, dia pasti tiba. Karena iman. Tapi kalau iman yang jauh aja masjid, Lanci-lancian rumah masjid tak ketibanya dah. Kami mendengar dari luar saja ya saja. Kan bisa saja gitu. Sama, tidak sama. Karena tadi hadisnya sudah dibacakan. Jadi duduk di majelis ilmu, mendengar dari jarak jauh, sama tidak. Di YouTube bisa itu banyak tu. Sejauh yang tidak ada di YouTube ini kok. Ada sedua. Tinggal buka salahnya tu. Tapi sama kah? Tidak. Beda. Gitu. Jadi tentu kita mencari yang terbaiknya. Tadi dari rumah dalam keadaan suci berwuduk, ya Bu. Menuju tempat yang suci, masjid. Masjid, ingat itu masjid, sajadah. Salah katanya sajadah, kalimahnya sujud. Masjid, tempat sujud. Maka ada kode etik dalam masjid itu memang ada. Tidak boleh joget-joget, goyang-goyang dalam masjid, tidak boleh. Kan ada kita lihat itu di media sosial itu lagu dangdut di masjidnya bagai, gitu. Tidak boleh. Jadi ada adab-adab dalam masjid itu. Kita berada dalam masjid, sesudah solat, siap solat sunnah lo, berarti kita masih dalam keadaan yang baik dan terbaik dalam pandangan Allah. Dalam keadaan berwuduk menuju tempat yang suci, masjid, kemudian solat maghrib, solat sesudah maghrib, solat sunnah, duduk kita, semua itu adalah yang terbaik. Bahkan dalam hadis Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi kita ini sama dengan berjalan menuju surganya Allah. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Kalau ada pengajian-kajian awak di siko, hari apa saja, jangan sampai tidak datang awak. Rugi kita. Datang setiap kegiatan kajian ilmu kita hadiri. Gitu. Bagi yang pulang tak ya pulang dah. Tak payah ada. Gitu. Ini kadang-kadang kan kami berbuku dulu Ini doyo bagi yang puasa gitu kan. Tidak apa-apa. Kami bawa salah bukuan tu ke masjid jadi jo. Tak ya ada. Terserah, yang penting jangan sia-siakan umur kita. Karena umur itu akan dipersoalkan, akan ditanya. Dalam takziah kan sering kita sampaikan itu, an umrihi, tentang umurmu. Karena nanti ada beberapa hal persoalan di akhirat harus diselesaikan sebelum kaki awak beranjak, bergeser. La yazulu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah
Itu hadisnya. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, di antaranya an umrihi, tentang umur. Maka jangan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, jangan disisiwan, isi dengan kebaikan. Itu yang dimaksud ayat fastabiqul khairat itu. Perbanyak selalu berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah gitu. Jadi diisi taruh. Kalau ndak beko diisi sama setan juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah adalah maha segala-galanya. Cie babue dibaleh 10. Itu mana sayang Allah ke awak. Manja ambil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa kebaikan, maka balasan baginya 10 kali lipat. Bukan hebat itu? Cie dibawa, cie babue dibalas 10 oleh Allah. Nah, jadi jangan sampai persoalan-persoalan hidup awak menjerat kita, menghalangi kita, merongrong awak nanti untuk bisa masuk ke dalam surga. Awak pingin masuk surga, tapi karajo dunia ko bermasalah. Itu harus dihindarkan itu. Jangan sampai yang karugi awak juga. Awak pingin masuk surga ke si awak, tapi persoalan hidup yang kita lakukan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya Rasul menyatakan man faraqar ruhul jasad, takala ruh manusia itu berpisah dari jasad, wa huwa bari'un min salasin, sementara dia terbebas dari 3 persoalan hidup. Kalau hadis ini 3 persoalan, dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga kata Rasul. Nah, hindarkan diri awak. Yang pertama, kibir, sombong kalau bahasa awaknya. Hindarkan sombong. Apalagi kalau sombong kepada Allah. Sombong kepada makhluk hewan saja tidak boleh kita. Kepada manusia apalagi. Dan apalagi kalau sombong kepada Allah. Nah, ada orang yang sombong kepada Allah, ada. Siapa itu? Orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau ibadah. Gitu. Innalladzina yastakbiru na'an ibadah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, saya dahulun jahannam, mereka nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dengan hina dina. Jadi orang yang tidak mau menghambakan diri menyembah kepadaku, tidak mau sholat, berarti dia adalah orang yang sombong. Hati-hati kita itu, jangan sampai. Makanya sholat itu sangat perlu benar, sangat penting sekali menyelamatkan awak. Makanya selalu guru-guru kita, buya-buya kita, ulama kita, orang tua-tua, kalau orang gaek kepada anak menyampaikan solat, jangan tinggal. Dia bayan saja tak boleh. Itu bahasa kampung, dia bayan le atau dia bayan bu, di pangan namanya tu, di lalayan. Nah tu, kalau bahasa kampung bu dia bayan namanya tu. Di sisiwan, tuh tidak boleh, karena Allah yang nyampaikan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Hendaklah kamu khawatir, kamu ragu, kamu bimbang, kamu cemas, nanti akan ada generasi-generasi sepeninggalanmu, mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat, nyosio-sioan salat kok, nyobayan salat kok, nyo permainan salat kok. Gitu.
Nah, itu harus kita hati-hati itu terhadap anak-anak awak. Makanya Rasulullah itu menyampaikan kepada anak kandung sendiri, Fatimah, solat. Saya Rasulullah, bapakmu, ndak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau ndak solat. Solat. Itu Rasulullah, jo anak kandung seorang. Jadi berjale-jale awak. Makanya solat itu penting. Jadi makanya guru-guru awak mengimbau tarui, menyampaikan ke awak jangan solat itu jangan sampai tinggal. Nah, gitu. Karena itu yang akan menyelamatkan. Pertama kali nanti di akhirat diperiksa tentang solat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti di akhirat hari kiamat itu diperiksa tentang salat. Fa in saluhat saruha sairu amalihi, kalau rancak amalan salatnya akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Saja ianya kerajaan akan terbawa elok, terbawa baik. Kenapa? Salatnya baik. Wa in fasada sairu amalihi, kalau rusak, cacat, atau tidak pernah sholat dia, atau banyak tinggal daripada lain, maka akan terbawa rusak amalan-amalan di belakangnya, amalan yang lainnya. Walaupun nyelok bana, penyayang, penyantun, ramah, suku muagia, alun diminta nyola muagia, dek begitu penyantunnya, tapi dia tidak sholat, itu tidak benar itu. Makanya duribat alaihimu dhillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dia akan ditimpa kemudaratan di masajonya barado kalau dia putus hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jadi ternyata sifat sombong tersebut, apalagi sombong kepada Allah, sangat membahayakan diri. Hindarkan, jauhi, campaan jauh-jauh, anyuan kalawi itu. Tidak boleh. Sombong ke manusia juga seperti itu. Jadi sombong dalam kacamata Islam itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, itu sombong itu. Jadi tidak memakai jam rancak, jilbab baru, setiap hari ganti makan sombong oleh disapu tidak mencalik. Tidak terdengar dinyo itu tidak mencalik dah. Terdengar lah dinyo mencalik tu mah. Kalau tidak lantiak aja betul mencalik tu mah. Dia selalu gonta-ganti mobil setiap bulan, itu yang sombong. Tidak. Allah itu indah. Yuhibbul jamil, suka dan cinta kepada yang indah. Yang sombong di situ makasih menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Tidak boleh orang lain diremehkan. Rakyat tidak boleh diremehkan. Apalagi kalau rakyat itu diniayo, zalim namanya itu. BBM lah nanya lah. Contoh gitu. Jadi nanya kau ndak? Jadi ya, sama BBM awak ya Pak ya. Petang Messi besoknya awak 20.000 panuh, kini 20.000 kosong tu baru mas. Ya Pak aja lah. Zalim itu. Hati-hati. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang akan merusak. Syukran. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kesombongan tersebut adalah sangat membahayakan diri. Kini memang alun teraso mesti galak-galak aja baru, cengengeh aja baru kini. Yuk, nanti akan menikmati dosanya, siksanya berkepanjangan. Kini yo leleh masih bisa wah cengkrama, galak-galak, senang-senang gitu, ketawa-ketawa, rakyat
dimiskinkan, kita masih juga ketawa-ketawa gitu ya. Nanti kita akan ndak awak nak kamu minta ada Bapak Ibu. Nanti dia akan kasih itu. Jangankan banyak orang, satu orang saja kita zalimi. Satu orang saja mau ambil tanah saja sejangka jadi. Shibran bisibrin. Sejangka nanti akan dikalungkan kepada kita sebesar gunung. Berat. Kenapa? Orang yang terzalimi. Apalagi doa-doa orang yang terzalimi. Banyak-banyak berdoa ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan doa mati lah nyo. Ndak boleh dah. Dibukaan pangan naik. Gitu. Nak cepet mati saja nyo. Jangan, ndak boleh. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ulama itu kan meluruskan pola pemikiran saja. Jangan sampai kita terjebak dengan hawa nafsu kita, dengan emosi kita. Berang wa iyo, emosi wa iyo, tetapi kadukan kepada Allah. Allah itu maha adil. Bukan adil, maha adil. Dunia kau kan tuh pengadilan kan banyak. Keadilan itu yang susah. Ibu-ibu dengan bayi yang punya bayi tidak boleh dihukum. Tiba di matoinya pician, tiba di parinya kampiannya. Itulah hukum jahiliyah itu. Hukum Islam tidak seperti itu. Kalau hukum Islam baca dalam hadis, makanya banyak beraja agama. Jadi para hakim itu harus banyak beraja agama. Kalau tidak, sabalah kaki di neraka. Kata Rasul, laula Fatimah binta Muhammad. Ini masalah hakim ini, masalah pengadilan, masalah hukum. Jikalau Fatimah anak Muhammad sarakat yang mencuri, mencilok bahasa awak bahasa kampung pun cilok nama itu. Siko nama itu. Maliang, maliang ya, beda seketik awaknya itu. Tujuan sama itu. Jikalau Fatimah anak Muhammad yang maliang, mencilok, yang mencuri, la kata tu yadaha, kata Rasul, aku yang akan potong tangannya. Itu Rasul. Jadi hukum tu dalam hukum Islam, hukum tu ndak pandang bulu. Mau tabah bulu, mau ndak babulunya sama. Jadi hukum Islam tu ndak sama jama bala batuang. Kalau orang dulu bala batuang beda aja orang kini lah. Kini tinggal di kota, bala batuang tu kadang-kadang ndak tentu kami desanya gitu kan. Kalau orang kampung-kampung bala batuang tu sabala dipijaan, sabala diangke, dibalat sek. Kan panjang tu. Diangke tu. Sabala dipijaan tu. Ser. Gitu. Tar. Itu. Tu bala batuang tu. Sabala dipijaan, sabala diangke. Anda kayak gitu hukum tu. Hukum tu adil. Makanya Allah menyampaikan i'dilu. Itu fi'il amar. Fi'il amar tu perintah. I'dilu. Berbuat adillah kamu, kata Allah. Kenapa? Huwa aqrabu litaqwa. Adil itu dekat kepada takwa. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak adil, berarti dia tidak orang yang bertakwa itu. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum kalau tidak adil, tidak berdasarkan aturan Allah, hukum Allah, dia kafir. Itu jalih tu Al-Maidah, boleh saya lihat 55, 56, 57 55, 56, 57. Yang penting ayat sekian 55 lah. 3 ayat tu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. 3 kali itu. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan Allah, tidak adil dia zalim. Zalim terhadap orang yang dihukum, zalim terhadap Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan Allah, tidak adil dia fasiqah. Fasaqah, fasiqah. Tidak fasik dah.
Ini beda tuh. Fasaqa hurufnya. Fasiqa. Fasik itu dia tahu, nyo mengerti, malah nyo faham, tapi tidak mengerajuan. Batu pulus banyak. Tahu pulus? Itu sekian miliar di rumah. Contoh kayak gitulah itu kan. Awak kini kau kan lah bersuluh aja mentu orang banyak. Bersuluh maturi begalanggang mentu orang banyak gitu kan. Iya lah, ndak ada nyebut BA dah. Gitu. Jadi penting bagi kita harus jangan kesombongan, mantang-mantang awak buah koso berkuasa sama aja Firaun. Firaun tuh gara-gara itu, Bapak Ibu, awalnya Firaun Qarun tuh orang elok benar. Qarun tuh orang baik awalnya. Tapi dek karena harato, bahkan dia menyampaikan harta ini adalah hasil pencarian saya sendiri. Tidak ada ikut campur tangan yang lain. Jadi Allah itu disingkirkannya. Begitu ketakaburannya dan kesombongannya. Makanya dalam Islam itu bukan harta yang menjadi standar, bukan pangkat dan jabatan yang menjadi acuan dan standar, tetapi adalah iman dan takwa. Kalau harato dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman, tu jadinya. Kalau pangkat dan jabatan kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman, tu contoh Firaun. Maka Firaun tu tidak boleh dicontoh jejak langkahnya tu. Kalau ingin pergi ziarah, pergi mencari atau mencari mimpi Firaun itu, bukan diambil parangainya, tapi sebagai pelajaran. Oh, modeiko lah nyo karajo Firaun kok. Harus baca sejarah awak. Jadi para penguasa yang dititipkan oleh Allah, kekuasaan itu sebentar, paling 5 tahun. Atau minta 2 periode 10 tahun lah, minta juga cik lah 5 tahun lah, gitu kan. Sudah itu mengalai rakyatlah dizalimi, ndak cik je 2 dah. Seluruh rakyat nanti akan minta pertanggungjawaban janji-janji itu. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji-janjimu itu akan disoal, akan diminta pertanggungjawaban. Jadi arahan atau yang semacam pandangan lah terhadap para pejabat, jangan banyak membuat janji kalau tidak taluk untuk menepatinya. Cukup cik saja. Kau lah 2 balik, lah 20 ampek lo janji. Habis itu apa janji lo je lain. Tidak ada yang ditepati do. Itu namanya khianat. Munafik dalam hadis itu. Iza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Sama dengan kita, Bapak Ibu, kalau berjanji juana, tepati. Nah, bisu awak jalan-jalan yoh ke Suzuya. Contoh kayak gitulah. Kalau kami arah ke situ, saya arah ke Kuranjai. Bang, bisu awak jalan-jalan ke Taplau yoh. Tapilawi. Kan Bapak Ibu kan cowok sebut yang bawa suku tu. Itu membawa anak kemari tu. Yo yang membawa kemari tu. Bisu apa yang jalan Tapilawi yoh. Tahu-tahu hari hujan. Atau ada yang meninggal tetangga. Berarti janji awak tadi karena Allah akan tuntut nanti. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji-janjimu itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya sampai ke anak de awak ingin, ayah ingin jo bunda pai awak berjalan-jalan ke Tapilawi, tapi kau ada meninggal. Baca caranya. Ya enggak apa-apa bunda. Gitu. Ajak anak tu sama. Jadi kalau ada ibu-ibu berjanji jo anak, bapak berjanji jo suami, jo istri, berjanji jo suami awak, tepati janji itu. Kalau enggak jangan berjanji. Maka kalau berjanji itu ucapkan insya Allah. Itu dalam Islam.
Nah, kalau kamu lulus nanti insyaallah mama belikan nanti sepeda. Bawa sepeda, mama motor lah. Kini BBM lah naik, pakai sepeda salah. Gitu. Ilmu akal saya pakai lah. Ayo mah. Kan bisanya sepeda memang ngaji, pergi sekolah gitu kan. Olahraga pagi. Lulus dia belikan. Kalau enggak, janji awak tu nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu yang hal-hal yang kecil. Besok bekowa ka pasar beli kue mangkuk kan. Balian kue mangkuk. Kau ndak dosa berjanji. Jadi makanya janji-janji itu, makanya adalah mengatakan janji itu adalah utang. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepatilah janji-janjimu apabila kamu berjanji. Jadi makanya jangan dimain-mainkan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tak kala roh berpisah dari jasad, sementara manusia itu terbebas dari sifat dan sikap serta perbuatan sombong, maka dia dakhalul jannah, kata Rasul. Baik kesombongan sesama manusia, apalagi kesombongan kepada Allah. Jadi ibadah tidak boleh dimain-mainkan, pura-pura ibadah itu tidak bisa. Sholat itu tidak bisa pura-pura, harus. Agama itu tidak bisa pura-pura, wajib hukumnya. Makanya dalam Islam itu berjale-jale, hitam putih ya, iya indah. Konda indah warna, iya nah gitu. Abu-abu tidak ada. Konda pai warna kanin, konda kania. Tidak masuk Islam, lakukan ajaran Islam. Konda keluar warna Islam. Nah gitu. Karena nanti tampil di akhirat itu nyoduo. Konda sarugo, tuh. Tengah-tengah ada. Tengah-tengah di mana do? Nah, makanya hati-hati itu. Kalau memang betul-betul Allah sudah menyampaikan, kalau memang betul Islam awak, nyampang awak meninggal dalam keadaan Islam. Khatib sering membaca itu setiap hari Jumat, baca itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah gitu tadi. Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kok kamu matilah dalam Islam. Kalau enggak, jangan mati dulu. Pi kok tak aja mati salah. Iya aja lah. Ini tak aja mah. Tapi kok kamu matilah dalam Islam. Begitu Allah sayangnya ke awak. Jangan awak sia-siakan hal yang seperti itu. Betul-betul Islam itu betul-betul kafah, menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung. Jadi hadirin kaum muslimin, umat Islam yang di mana saja berada, karena kita YouTube berarti di mana saja berada, gitu. Mari pegang Islam itu dengan kuat, gigit dengan geraham. Laika kiamat hari kita tetap dinul Islam. Boleh enggak? Selamatkan diri kita. Jangan tagadai gara-gara hal yang sepele. Agama kita, akidah kita. Kita jaga itu. Karena hidup hanya sementara dan sesaat. Dunia ini sandiwara. Ada yang menyatakan ya main wayang lah gitu kan. Di awal mungkin main pentas-pentasan lah. Habis itu tutup, selesai sudah. Masuk dalam keranjang. Sama juga anak mainan dipasang mainan sedonyo. Atau di pasir tu buat rumah-rumahan. Dibayar domba, habis selesai. Berapa lama? Ya seumur manusia. Padahal semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lepas, Bapak Ibu. Tidak ada yang lepas. Tidak ada yang lepas. Saja yang awak kerajuan, apa saja yang kita lakukan, tangan awak, kaki awak, sadua lahe akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada ndaknya. Jari jemari awak mengetik di WA, di Facebook, Instagram, di YouTube, di mana saja akan diminta pertanggungjawaban apa saja yang awak share situ. Makanya handphone tu jangan salah guna.
manfaatkan untuk kebaikan. Kalau ndak, awak bermasalah nanti di akhirat. Ndak percaya, cobalah. Betul. Betul. Nah, makanya semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang batil. Seluruhnya Allah yang menyampaikan. Jangankan di luar diri awak, dalam diri awak akan dipertanggungjawabkan dalam diri. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, jo hati awak lah. Kullu, tiap-tiap itu kesemuanya kana anhu mas'ula, akan disoal, akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya dalam surah Yasin, Bapak Ibu sudah tahu itu. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut-mulut manusia akan dikunci, tangan-tangan manusia akan berbicara, kaki-kaki manusia akan menjadi saksi. Ndak lepas. Asajo yang awak karajuan kama malangkah pakai doa atau tidak. Nah gitu. Makanya setiap malangkah tu jangan lupa baca doa, Bapak Ibu. Bismillah. Bismillahi tawakkaltu. Bismillah. Jangan lupa itu. Supaya langkah awak tu bermakna, punya nilai di hadapan Allah. Masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa. Hiasi seluruhnya. Karena mulut kita ini akan menjadi saksi, dipertanggungjawabkan. Tidak lepas. Nah, jadi jangan sampai awak menyesal nanti di akhirat. Karena penyesalan itu nanti kalau di akhirat itu penyesalan yang tiada guna. Tak ada guna ada. Maka sesal dahulu, beraki-raki ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita manfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, isi dengan sebaik-baiknya, banyak amal soleh, salat sunnah, laksanakan salat wajib, pelihara yang sunnah. Apa nih itu, kok zikir ke, baca Al-Quran ke, atau yang lain-lainnya. Hiasi basah lidah kita, basah. Jangan dengan kalimah-kalimah zikir. Oh itu ke itu sebaca, enggak apa-apa. Subhanallah, subhanallah, sambil berjalan. Subhanallah, 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 subhanallah. Melangkah terus. Subhanallah, atau 5 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Boleh? Silakan. Atau ada 2 kalimah yang hebat, kalimatan. 2 kalimah khafifatan alal lisan, mudah diucapkan, thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan amal kebaikan di sisi Allah, habibatan ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman, Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Nah itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Biasakan supaya kalbu kita ndak kosong kontak kepada Allah. Gitu. Nah, itu sudah hebat itu. Itu namanya menjaga hati. Kalau ndak kama-kama hati ya, Wak. Tapi kia sianu, tapi kia itu, tapi kia itu. Nah, itulah siubili itu. Masuk. Jangan sampai ada dimasuki oleh setan. Karena dia memang itu kerajonnya. Sumalatiyam min baini aidihim, dia akan masuk dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai penjuru, sampai ya. 4 penjuru mata angin. Itu kerajonnya tuh untuk menyaksikan manusia. Tutup. Dengan apa? Dengan zikrullah. Oh, begitu. Jadi supaya penganawat dan nyeleweng-nyeleweng kemana-mana. Atau istighfar, atau kalimah-kalimah yang lain silakan. Atau zikir pagi, petang dan sore, silakan, tidak apa-apa. Karena Allah menyampaikan seperti itu. Nah, itu namanya mengisi. Nah, ibu kan sedang duduk sekarang itu. Kalbu jangan kontak, jangan sampai kontak, jangan sampai tidak kontak kepada Allah, kontak kepada Allah. Bahkan sampai masuk kamar kecil pun, masuk toilet, lupa membaca doa masuk WC
Ya masuk WC nama itu. Masuk kamar WC itu. Lupa kita sampai di dalam takana dewa baca doa boleh. Yang tidak boleh dikarian. Allahumma inni. Nah, itu yang tidak boleh doa. Yang dikarian. Tapi dibaca saja dalam hati. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu tanda kita syukur kepada Allah. Coba kalau seandainya ndak kontak kita kepada Allah, ndak ingat kepada Allah, nyampang buruk disabui, malang katibo dewa, malang ndak dapat ditolak, muju ndak dapat diraya, pendek umuh awak dalam kamar kecil tu, dalam WC tu, maningga dalam WC tu, maningga dalam keadaan tidak kontak kepada Allah, dalam kekufuran. Dalam kajian tauhid seperti itu. Akan pentingnya tu. Jadi kita kemana-mana kontak selalu kepada Allah. Pagi, petang, siang, malam, sambil tagak, kan gitu ayatnya. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkarun, kan gitu. Sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, selalu ingat kepada Allah. Itu mengisi. Kalau sedang menyandar, kontak kepada Allah. Mendengar pengajian, kontak kepada Allah. Gitu. Kalau tidak ibu mengantuk tu mah. Saya itu selalu 5 watt tu mah. Contoh, ada orang tanya, boleh. Tapi jangan masalah apa kini kau tak. Ya, masalah kini kau alien kau dah. Mau tak pengacaranya dah. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Sifat sikap sombong membahayakan. Buang, hindarkan diri kita. Jangan ditaruh, jangan dipakai. Bahkan Rasul menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah mangkana, siapa yang ada di dalam dirinya mithqala daratin min kibir, walaupun sebesar zarah sifat sombong. Laisa kadang biji sawi, ada sifat sombong di dalam diri, la yadkhulul jannah, kata Rasul, tidak berhak. Hati-hati itu. Bahkan makhluk yang sudah ratusan tahun berada di dalam surga, dek karena sombong, akhirnya dikeluarkan. Bukan keluar, dikeluarkan. Siapa itu? Siubil, iblis. Begitu Allah menyampaikan. Jadi itu gara-gara sombong. Hanya kesalahannya, satu kesalahannya, sombong, dikeluarkan. Jadi makanya hati-hati. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu, jadi kesombongan sangat membahayakan kita. Disombong tu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jangan tolak kebenaran. Kalau memang ada yang benar sampaian, diterima. Kalau memang ada yang benar, terima. Jangan ditolak. Orang lain jangan diremehkan. Tidak boleh. Karena itu bahaya. Itu gara-gara meremehkan orang lain, akhirnya dicari-carilah. Dicari-carilah supaya waktu tidak salah, kan gitu. Dijadikanlah kambing putih, kambing kuning bagai, gitu. Kambing hitam bersoal, gitu. Ibu ya, ini kambing hitam sendiri nyong ni kau mah. Satu, ini 3. Hari lah jam 6 yang berada. Jarum panjangnya jam 6. Yang kedua, tak kala roh berpisah dari jasad, terbebas manusia itu dari sifat gulul. Gulul itu korupsi. Dakhalatil jannah, dia jamin masuk surga. Jadi itu baik besar ataupun kecil. Korupsi itu penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian merugikan pihak lain. Dalam agama khianat, alladzi khana ma ju'ila, orang-orang yang dititipkan amanah sementara dia mengkhianatinya, dia curang. Kalau dalam hadis itu golongnya kepada orang munafik. Iza tumina khana,
Sudah masuk itu. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Apalagi khianat kepada aturan-aturan Allah dan Rasul. Yang terakhir adalah karena waktu sudah masuk, ditunggulah 2 bulan lagi kan lama mana lagi cieknya. Yang terakhir adalah ad-dain, hutang atau utang. Abu pakai hai ya, hutang. Hati-hati. Hutang sangat bahaya. Makanya sebelum kita berangkat itu selesaikan hutang piutang dulu. Nya dua tuh, hutang piutang. Hutang dibayar, piutang diterima. Jadi kalau menyampaikan tabali itu, kalau ada jenazah berhutang, almarhum berhutang, keluarga yang menunaikannya, ahli waris. Kalau ada wak berhutang kepada jenazah almarhum, bayar. Jangan niang yo. Oh gitu. Oh meninggalnya apa dia selesai? Tidak boleh. Ya, jadi hutang dibayar, piutang diterima. Nafsul mukmin, jiwa orang yang beriman terkatung-katung dari karena hutangnya hatta yuqda anhu, sebelum ditunaikan, sebelum dibayar. Jiwa orang beriman terkatung-katung, ndak tahu ke mana paye sebelum dibayarkan hutangnya. Makanya penting sekali. Baik Bapak Ibu, mari kita sama jaga diri kita, keluarga kita. Kalau ada wak kabautang ndak bisa indak do harus bautang juga. Kalau suami bautang agi tahu istri wak. Kalau istri bautang kita tahu suami wak. Besok pagi kalau meninggal wak ada nang kombayih. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam hidup di dunia ini menuju kehidupan kita di akhirat kelak. Fastabiqul khairat ila liqa wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi